Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda sekalian? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Jadi pada hari ini pertemuan kita kedua di mata pelajaran ekonomi Islam. Kita akan mereview video yang kita tonton kemarin tentang perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Jadi video kemarin itu dari Bank Indonesia, saya sengaja share ke Ananda sekalian agar bisa Ananda lihat, dan itu merupakan penjelasan singkat mengenai perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Jadi di video tersebut kan banyak tahun-tahun yang telah dijelaskan. Jadi ada beberapa tahun yang harus Ananda ingat, yang akan mungkin penting untuk Ananda ujian besok bakal keluar. Jadi ada tahun-tahun yang penting, ada undang-undang yang penting, dan ada beberapa hal penting lainnya. Jadi hari ini kita akan review tanggal dan tahun penting tersebut, serta beberapa pertanyaan yang sudah Ananda sampaikan kepada Ustazah akan kita diskusikan sama-sama. Baik, hal pertama yang akan Ustazah jelaskan mengenai tahun-tahun penting perkembangan bank syariah di Indonesia. Jadi sebenarnya keuangan Islam itu sudah mulai muncul di periode awal, yaitu pada tahun 1970. Jadi di tahun 1970 ini merupakan awal dari munculnya keuangan Islam di dunia. Nah, jadi di tahun 1980 lah periode kebangkitannya. Jadi disinilah perkembangan keuangan Islam itu mulai bangkit, termasuk di Indonesia. Jadi kalau di Indonesia itu kebangkitan keuangan syariah ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat. Nah, sebelum berdirinya Bank Muamalat itu terjadilah rapat oleh MUI pada tahun 1990. Jadi di tahun 1990 ini MUI menggelar rapat yang menghasilkan bahwa perlunya didirikan bank berbasis syariah di Indonesia. Jadi pada tahun 1991 itu Bank Muamalat mulai didirikan, dan 1992 resmi beroperasi. Jadi 91 itu udah berdiri Bank Muamalatnya, tapi yang resminya itu tahun 1992. Lalu ada beberapa undang-undang penting yang harus Ananda ketahui mengenai perkembangan bank syariah di Indonesia. Yang pertama, ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 yang berisikan tentang perbankan. Nah, di sini dijelaskan bahwa dulunya bank di Indonesia itu menganut single banking system. Jadi saat adanya bank syariah berubah menjadi dual system banking. Lalu ada pertanyaan, apa itu single system banking, dual system banking? Jadi single system banking itu merupakan satu sistem bank atau sistem bank tunggal yang ada di Indonesia. Jadi sistem bank tunggal dulu sebelum ada syariah itu hanya konvensional, itu yang dia single banking system. Nah, mengapa berubah jadi dual system banking? Karena kan udah ada syariah. Jadi dual system banking yang digunakan Indonesia saat ini ada konvensional dan syariah. Sampai di situ paham? Semoga Ananda paham ya. Jadi kalau nanti belum paham, tanya lagi. Nah, selanjutnya ada hasil amandemen dari Undang-Undang Nomor 7 itu, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98. Nah, di sini salah satu yang dibahasnya ada mengenai bolehnya bank konvensional membuka unit-unit usaha syariah. Lalu ada lagi undang-undang lain seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang berisikan tentang Bank Indonesia merupakan pengawas bank syariah. Lalu sepanjang perjalanan bank syariah ini muncullah undang-undang yang khusus untuk perbankan syariah, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Nah, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 ini bisa Anda download. Itu penting sekali bagi Anda jurusan perbankan syariah. Di situ ada tentang apapun yang Anda cari tentang bank syariah. Mulai dari pengertian bank syariah, BPR, BPRS, semuanya ada, tentang DSN, tentang DPS, semuanya itu ada. Nah, selanjutnya ada mengenai OJK. Jadi kan
kita tahu nih bahwa Bank Indonesia merupakan pengawas dari bank syariah. Lalu pada tahun 2011 keluarlah Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang OJK. Nah, OJK ini kan yang kita tahu sebagai jasa keuangan. Jadi pada tahun 2013 resmilah OJK itu sebagai pengawas. Jadi tugas BI sebagai pengawas bank syariah atau keuangan tadi berpindah semuanya ke OJK, baik itu dari peran, tugas, dan wewenang mengenai sektor keuangan pindah ke OJK pada tahun 2013. Jadi bukan BI lagi yang mengawasi, tapi OJK. Nah, lalu ada lagi kemarin pertanyaan mengenai Basarnas. Jadi Basarnas itu adalah Badan Arbitrase Syariah Nasional yang awalnya bernama BAMUI atau Badan Arbitrase Muamalat Indonesia. Kan kalau dulu yang kita tahu bank cuma ada bank muamalat, tapi semenjak ada usaha-usaha lain berdirilah Basarnas. Jadi beralih dia berubah nama, dia jadi Badan Arbitrase Syariah Nasional. Lalu apa gunanya, Zah? Jadi gunanya itu untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara nasabah dan bank syariah, tapi di luar pengadilan. Karena kan kalau kita menyelesaikan sengketa biasanya ada di pengadilan, dan ada di luar pengadilan, yaitu melalui musyawarah. Nah, itulah gunanya Basarnas sebagai penyelesai sengketa antara nasabah dan bank. Nanti sebagai pemutusnya juga akan diputuskan apa jadinya untuk menyelesaikan sengketa antara nasabah nih, tapi melalui Basarnas gitu. Jadi intinya Basarnas itu penyelesai sengketa antara nasabah dan pihak bank di luar pengadilan. Jadi sengketanya diselesaikan di luar pengadilan, nggak pakai pengadilan, tapi pakainya melalui Basarnas. Baik, sampai di situ apakah Anda paham mengenai tahun-tahun perkembangan perbankan syariah? Apabila Anda belum paham atau ada yang kurang jelas, silakan Anda tanyakan. Mana tahu penjelasan Ustazah kecepatan karena kan mengingat durasi. Ustazah tahu kok paket Anda nanti habis nontonnya kalau panjang. Jadi kalau Anda ada pertanyaan, silakan Anda kirim ke WA Ustazah, boleh juga buat di komentar, boleh juga, nanti akan kita diskusikan. Oke, hari ini kita akhiri dengan tugas. Jadi hari ini kan di video kemarin ada tentang DPS, DSN. Jadi apakah perbedaan antara DPS dan DSN pada perbankan syariah? Silakan dicari ya Ananda dan ditulis. Baik, cukup sekian dari Ustazah untuk hari ini. Diakhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.